Sebetulnya persepsinya yang paling penting adalah Korea Indonesia adalah sama-sama Asia, jadi nggak begitu susah lihat culture-nya. Hanya masalah risk management mereka sudah menggunakan transformasi digital yang bagus, bisnis proses mereka sudah melakukan transformasi bisnis yang bagus. Nah ini sedang kita terapkan. Bagaimana kita melakukan pengaplikasian ini dan proses ini tentu penyesuaian. Saya kira kalau culture atau kultur kita nggak ada kendala ya. Bahasa pun sudah bisa disesuaikan. Saya pikir antusiasme dari Kipi Kukminbank kepada Bukopin ini memang sangat tinggi karena mereka tahu bahwa dengan demikian Bank Korea yang di Indonesia terbesar adalah Bank Bukopin, sehingga tidak ada kendala di dalam prosesnya. Apalagi kalau kita lihat bahwa struktur cabang kemudian regional tetap aja dengan menggunakan seluruh karyawan dan karyawati Bank Bukopin. Artinya transformasi ini sebetulnya bukan hal yang baru ya. Pada waktu kita melakukan perubahan-perubahan di 2 tahun dan 3 tahun sebelumnya juga kita bisa melakukan. Jadi tidak ada kendala dalam proses ini. Tidak ada kendala dalam proses tersebut ya. Ini artinya semakin optimis sekali begitu ya Pak Rifan. Tapi sebenarnya ini belum selesai karena kalau kita lihat masih ada gugatan juga yang dilayangkan salah satu pemegang saham terbesar pada OJK. Lalu seperti apa ini mempengaruhi operasional Bukopin? Ya, sebetulnya kan gugatan tidak kepada Bank Bukopin. Ya, artinya tidak akan merubah proses RUPS-nya, tidak akan merubah hasil RUPS-nya, bahkan tidak berubah juga dalam tata kelolaan perusahaan. Jadi kami tetap berjalan dengan baik, tingkat kepercayaan nasabah juga sangat baik gitu ya. Yang paling penting adalah ketika kita masuk di dalam kolaborasi yang besar, karena begitu KB Kukminbank masuk sebagai 67%, maka Bank Bukopin masuk sebagai ultimate shareholder di dalamnya KB Financial Group. Artinya ini adalah satu proses yang bagus dan satu backup bisnis yang bagus. Karena apapun risk reputasi atau reputasi terhadap Bank Bukopin ini sama dengan reputasi dari KB Financial Group. Jadi akan selalu dijaga. Tapi apakah kisruh di pemegang saham ini berpotensi untuk mengganggu kinerja Bukopin? Saya rasa enggak ya, karena ada pembedaan kan antara pemegang saham dengan operasional bank gitu. Artinya ketika terjadi pemegang saham, toh tidak hanya bicara pemegang saham, pasti akan banyak hal yang bisa dibahas. Ya. Kami pun juga tetap mengharapkan komunikasi ini akan semakin baik dari seluruh pemegang saham. Sehingga pemegang saham bisa saling memahami dan bisa saling mendukung untuk pertumbuhan Bank Bukopin untuk masa yang datang. Jadi saran saya tidak usah dibesar-besarkan masalah ini, yuk sama-sama kita hadapi dengan baik. Toh bank ini ketika baik, seluruh pemilik saham, pemegang saham akan juga menerima dampak yang baik.